Halo Sobat 5 Poin Penting. Hari ini channel 5 Poin Penting akan membahas buku yang berjudul The Rules of Work yang ditulis oleh Richard Kempler. Buku ini termasuk ke dalam kategori self-development book, tapi fokus membahas masalah dalam dunia kerja. Buku ini menurut saya sangat bagus. Bisa dibilang ini adalah kitab sucinya untuk para karyawan yang ingin karirnya terus meningkat. Saya sendiri sangat merekomendasikan sekali buku ini untuk teman-teman karyawan yang ingin sukses dalam dunia berkarirnya, dan juga nih buat teman-teman fresh grad yang masih mencari pekerjaan, ini juga sangat saya rekomendasikan. Sambil menunggu panggilan, bisalah baca-baca buku ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan buku ini. Semua orang, terutama yang sudah memiliki pekerjaan, tentu saja kita ingin melakukan pekerjaan kita dengan sebaik mungkin, kan? Kita semua pasti ingin mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion kita, gaji yang besar, memiliki financial security yang bagus, status sosial tinggi, dan tentunya masa depan yang cerah. Oleh karena itu, kita pasti berusaha bekerja keras dengan harapan kita mendapatkan reward dari atasan kita, dihormati oleh teman-teman kita, dan mendapatkan promosi. Tapi kenyataannya, ketika kita sudah bekerja dengan cukup keras, tapi kok karirnya masih gini-gini aja ya. Malah teman-teman yang baru masuk bahkan karirnya lebih bagus dari kita. Apa ya yang salah? Nah, di buku ini kita akan membahas tentang bagaimana agar kita bisa mencapai hal-hal yang kita sebutkan di atas tadi dan menjadi karyawan dengan masa depan yang cemerlang. Kalau si Richard bilang nih, kita harus memiliki rules dalam bekerja. Ada banyak rules yang harus diperhatikan di dalam bukunya ini. Tapi di sini saya hanya akan membahas 5 rules yang menurut saya penting-penting aja. Oke, langsung saja kita ke rules yang pertama, yaitu get your work notice. Apa itu? Untuk menjadi seorang karyawan yang bagus, pastinya kita harus bisa dilihat positif oleh orang-orang di sekitar kita. Kita nggak boleh jadi karyawan yang biasa aja, bahkan menjadi karyawan yang under the radar. Kita harus menjadi karyawan yang top performer. Kalau istilah kerennya adalah be good so they can ignore you. Terus asah skill kamu, jadi yang terbaik di bidang kamu. Dengan begitu pasti orang-orang akan memperhitungkan kamu. Wah, susah juga ya kalau jadi yang terbaik. Sebenarnya nggak perlu jadi yang nomor satu. Yang penting kamu tidak menjadi karyawan yang biasa-biasa aja. Terus gimana caranya dong biar kita bisa keluar dari zona karyawan yang biasa-biasa aja? Kalau dari segi skill kamu merasa skill kamu masih bisa diasah, maka tingkatkanlah skill kamu sampai kamu menjadi yang terbaik di level kamu. Tapi kalau kamu merasa skill kamu pas-pasan, agak pelan untuk meningkat, maka kamu perlu strategi tambahan agar bisa dinotis oleh orang-orang di sekitar kamu. Apa itu strategi tambahannya? Yaitu be attractive atau tampil menarik. Tampil menarik itu nggak harus jadi ganteng dan cantik kok. Kalau itu kita yang mukanya pas-pasan nggak bisa tampil menarik dong. Kalau tampil menarik itu hanya sekedar ganteng dan cantik. Menarik di sini yang saya maksud adalah berpakaian dan kerapian. Kenapa kita harus atraktif? Ya karena yang pertama kali dilihat oleh orang lain dari diri kita ya pasti adalah penampilan kita. Tidak perlu memakai baju yang mahal-mahal, cukup baju terbaik yang mampu kamu beli saja dan sesuai dengan standar etika berpakaian di kantor kamu. Nah, hal yang sangat penting di sini selain pakaian adalah selalu menggunakan parfum. Ini paling penting sekali. Gak ada orang yang suka dekat dengan orang yang berbau kurang enak. So, always wear a perfume. Gak usah yang mahal-mahal, sesuaikan dengan budget kamu aja. Dan untuk cowok nih khususnya, perhatikan potongan rambut kamu, usahakan agar selalu tampak rapih dan profesional. Kalau memang rambutmu panjang, jangan sampai acak-acakan dan menutup mata. Tentunya penampilan menarik saja tidak cukup untuk membuat kamu dinotis oleh atasanmu. Maka kita perlu strategi tambahan lainnya, yaitu adalah speak up. Ya, dalam sebuah perusahaan pastinya sering mengadakan rapat rutin atau evaluasi atau rapat-rapat lainnya kan. Nah,
Di rapat seperti ini pasti pihak manajemen dan atasan kamu akan berpartisipasi juga dalam rapat ini. Nah, ini kesempatan buat kamu. Usahakan kamu selalu aktif, speak up, memberikan masukan dan gagasan kamu di setiap rapat atau meeting. Dengan seringnya kamu speak up, kamu pasti akan dinotis oleh pihak manajemen dan pasti mereka akan memperhitungkan kamu untuk menjadi leader di kemudian hari karena gagasan-gagasan kamu yang mereka bagus. Tapi nih, perlu diingat, kamu harus mempelajari sungguh-sungguh materi yang akan dibahas saat rapat. Jangan asal speak up tapi isinya kosong. Ini justru memberikan kesan yang buruk untuk kamu. Oke, dari 3 hal ini saya akan memberikan contoh kasus. Oke, contoh kasusnya seperti ini. Ada si A. Si A ini skillnya bagus, bahkan sangat bagus. Penampilan dia biasa aja, tapi komunikasinya buruk. Setiap ada rapat atau meeting, dia tidak pernah memberikan masukan. Bahkan ketika ditunjuk gimana si A ada masukan, dia selalu bilang nggak ada masukan, cukup. Dan si B ini skillnya biasa-biasa aja, nggak sebagus si A, tapi penampilannya dia bagus, rapih, wangi, komunikasinya juga sangat bagus. Ketika ada rapat atau meeting, dia selalu memberikan masukan atau gagasan tanpa harus disuruh. Dan kemudian ada si C. Secara skill dia biasa aja, penampilan juga biasa aja, secara komunikasi dia juga biasa aja. Kalau di rapat ketika ada kesempatan untuk memberikan masukan, dia diam aja, nggak memberikan masukan. Menurut kalian nih, di antara ketiga ini, siapa yang akan mendapatkan promosi atau naik jabatannya? Pastinya si A dan si B. Kalau si C dia karyawan yang biasa-biasa aja, dia under the radar. Kalau si A skillnya bagus, sudah pasti manajemen akan menaikkan paketnya dia. Si B walaupun skillnya biasa aja, tapi dari segi penampilan dan komunikasinya dia bagus, maka dia layak untuk dinaikkan. Oke, poin selanjutnya adalah under promise and over deliver. Apa ini? Rule kedua ini menurut saya adalah yang sangat penting, dan saya sering menggunakan strategi ini juga. Jadi simpelnya adalah ketika bosmu memberikanmu sebuah tugas dan kamu yakin bisa menyelesaikannya dalam 2 hari, katakanlah kamu bisa menyelesaikannya dalam 4 hari. Saya ulangi lagi, jika bosmu memberikan sebuah tugas, kamu yakin bisa menyelesaikan dalam 2 hari, katakan sama bosmu, saya bisa selesaikan ini dalam 4 hari. What? Berarti kita bohong dong? Bukan, ini bukan bohong, ini merupakan suatu hal yang bijaksana. Dengan kita mengatakan akan selesai dalam 4 hari, kita sebenarnya membuat perhitungan untuk berjaga-jaga. Barangkali di tengah pengerjaan terjadi sesuatu yang tidak bisa kita prediksi, atau ternyata kamu salah nih estimasi di awal tugas ini, kamu salah mengestimasi pengerjaannya. Ketika hal itu terjadi, kamu masih punya ekstra 2 hari untuk menyelesaikan pekerjaannya. Perlu diingat, bukan berarti ketika kamu bilang selesai dalam 4 hari, maka kamu akan santai-santai dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut hingga 4 hari. Bukan itu strateginya, bro. Kita tetap menyelesaikan tugas itu dalam 2 hari, dan kita masih punya 2 hari kan. 1 hari waktunya kita gunakan untuk memaksimalkan pekerjaan kita. Kita kasih nih nilai-nilai plus tambahan yang bisa kita sempurnakan di dalam pekerjaan kita. Nah, setelah itu kamu serahkan pekerjaan kamu di hari ketiga. Jadi kamu lebih cepat 1 hari dari deadline, dan hasil pekerjaan kamu juga lebih dari yang bos kamu ekspektasikan. Jadi kamu bisa santai-santai nih 1 hari setelahnya. Bandingkan nih, jika kamu mengatakan ke bosmu di awal, kamu bisa selesai dalam 2 hari. Mungkin pada awalnya kamu ngerasa bosmu akan terkesan karena kamu bisa bekerja dengan cepat. Tapi nih ternyata saat kamu mengerjakan, di tengah-tengah pekerjaan ada sesuatu yang menghambat pekerjaanmu, sehingga tadinya kamu bisa selesai dalam 2 hari jadi 3 hari. Nah, di sisi lain bosmu sudah berekspektasi nih bahwa pengerjaan akan selesai dalam 2 hari. Yap, sudah bisa ditebak, kamu akan tergesa-gesa dalam menyelesaikan pekerjaanmu, dan kualitas delivery-nya pun menjadi jelek. Udah telat,
hasilnya kurang memuaskan pula. Jadi pastikanlah kamu untuk selalu under promise dan over deliver. Oke. Rule yang selanjutnya adalah learn to ask why. Selalu bertanya ya. Kamu tidak akan bisa melakukan sesuatu dengan baik kalau kamu tidak bisa melihat sesuatu masalah dari sudut pandang yang beragam. Untuk bisa melihat masalah dari berbagai macam sudut pandang, caranya adalah dengan bertanya. Ya, bertanya. Jadi gini nih contohnya. Ketika kamu mendapat tugas dari bosmu atau dari klien kamu, jangan asal bilang siap-siap dong nih. Jangan asal bilang paham tapi kenyataannya kamu masih bingung. Kamu harus bertanya, jangan takut akan dinilai bodoh ketika kamu bertanya. Ketika kamu bertanya itu menandakan kamu adalah seseorang yang kritis. Oke. Jadi gini contohnya. Ketika bosmu memberikan kamu tugas, tanyain kepada bosmu, bos, ini kok kayak gini ya, ini maksudnya gimana, kenapa penyelesaiannya harus seperti ini. Dengan begitu bosmu akan menjelaskan kamu, ini harus gini-gini karena gini-gini. Oh, dengan begitu kamu akan mendapatkan insight dari bos kamu, dan kamu juga akan mengerjakan pekerjaan itu dengan mudah karena kamu sudah tahu kenapa, apa alasan dibalik pengerjaan ini. Bandingkan jika kamu diberi pekerjaan, kamu malu bertanya nih karena takut dianggap bodoh, kamu hanya paham-paham saja. Akhirnya kamu kerjaan itu sesuai dengan asumsi kamu saja nih. Ketika kamu menyelesaikan pekerjaan kamu delivery ke bos kamu, ternyata salah, bukan itu yang dimaksud bos kamu. Yang ada pekerjaan kamu tidak selesai dan bos tidak senang. Jadi pastikanlah untuk selalu bertanya ke bos kamu ya, jangan asal paham-paham aja, tanya. Di poin keempat adalah ada develop the right attitude. Ini sering terjadi di tempat kerja, biasanya akan ada dua kubu, yaitu kubu kita dan kubu mereka. Kubu kita itu adalah kubu karyawan, sedangkan kubu mereka adalah kubu manajemen. Biasanya nih orang-orang yang suka membagi kubu-kubu seperti ini adalah tipikal orang yang banyak nuntut dan suka ngejelek-jelekin pihak manajemen, tapi cuma ngomong di belakang doang. Di sini kita harus mengambil sikap untuk tidak menjadi seperti orang-orang tersebut, karena dalam jangka panjang pastinya kita nanti akan berada di posisi manajemen kan, nggak mungkin kita karyawan terus. Nah, pasti di sebuah perusahaan ada kalanya nih pihak manajemen membuat keputusan atau aturan yang merugikan karyawan. Sebagai karyawan kita pasti wajar untuk protes, tapi sebagai karyawan yang bijak kita harus coba mengerti kenapa perusahaan membuat keputusan tersebut. Contohnya di musim corona gini pasti ada banyak masalah nih, ketika perusahaan pasti akan mengambil banyak kebijakan yang merugikan kita, seperti gaji dipotong setengah lah, karyawan dirumahkan lah ya. Ketika kita menghadapi situasi kayak gini, yang pertama harus kita lakukan adalah tetap menjaga kinerja kita. Jangan karena situasi seperti ini kinerja kita menjadi menurun, jangan, tetap. Yang nomor 2, cobalah bernegosiasi dengan pihak manajemen. Jangan hanya komplain doang, keluar-keluar di belakang saja. Kita harus ngobrol langsung dengan pihak manajemennya. Dengan bernegosiasi dengan pihak manajemen, kita bisa tahu masalah apa sih yang sedang dihadapi oleh perusahaan sebenarnya, dan kita mungkin bisa bernegosiasi lagi nih mengenai peraturannya agar kita bisa win-win solution antara karyawan dan perusahaan biar sama-sama senang gitu loh. Karena perusahaan yang sehat itu harus saling mengerti antara karyawan dan pihak manajemen perusahaannya, harus seimbang loh. Oke, poin yang terakhir nih, yang kelima, keep your home life at home. Ini sering terjadi nih, kita selalu membawa masalah rumah ke kantor dan membawa masalah kantor ke rumah. Jangan pernah sekalipun, jangan pernah bawa masalah rumah ke kantor, jangan. Kalau kita lagi di kantor ya kita fokus dengan kerjaan kantor, kalau kita lagi di rumah ya fokuslah dengan orang-orang di rumah, jangan kebolak-balik.
contoh kasusnya seperti ini ya. Ada seorang karyawan yang ceritanya karyawan ini di rumah sedang bermasalah dengan istrinya, lagi berantem mbak ceritanya. Jadi pusing, dia nggak fokus nih kerja di kantor tapi pikirannya ke rumah terus nih. Terus akhirnya si bosnya nanyain yang kerjaannya, bener dan bener aja nih kerjanya nggak beres. Bosnya pun marah-marah ke si A ini. Nah, karena dia dimarahin sama bosnya, si A bete dong dan nambah lagi pikirannya. Dia punya masalah di rumah, di kantor juga dapat masalah lagi. Akhirnya di rumah karena habis dimarahin bosnya, dia ngeluapin masalahnya ke istrinya. Ini yang tadinya berantem tambah berantem lagi. Terus gimana dong solusinya kalau kayak gini? Oke, jadi sebenarnya simple sih kayak gini. Bicarakanlah masalahmu baik-baik ke pihak manajemen atau HRD. Jadi di kantor itu sudah pasti ada yang namanya HRD. Kita bicarain aja, kita masuk aja ke ruang HRD. Kita ngajuin cuti nih, ceritain aja masalahmu, gak usah terlalu detail, ceritain aja kamu lagi ada masalah di rumah dan butuh nenangin diri, jadi saya pengen ngajuin cuti. Ceritain aja, dan jangan lupa informasikan juga ke atasan kamu atau manajer kamu biar dia nggak nyariin kamu. Setelah kamu cuti dan kamu menyelesaikan masalahmu, maka kamu akan kembali bekerja dengan fresh. Nah, setelah kembali bekerja dengan fresh, masuk kantor kembali, jangan lupa lah berterima kasih kepada pihak HRD dan pihak manajemen yang telah membantu kamu dan mengizinkan kamu untuk cuti. Dengan kamu melakukan hal seperti ini, pihak manajemen akan memandang kamu sebagai karyawan yang punya prioritas. Karena kamu bisa memprioritaskan mana masalah rumah dan mana masalah kantor, dan kamu dengan bijak menyelesaikannya tanpa mencampur adukan keduanya. Oke, itulah 5 rules dari bukunya Richard Handler, The Rules of Work. Dan saya rangkum tadi 5 poin tadi adalah: get your work notice, pastikan pekerjaan kamu di notice oleh orang. Under promise and over deliver, selalu selesai sebelum deadline dan berikan nilai lebih pada pekerjaanmu. Yang ketiga adalah ada learn to ask why, jangan malu untuk bertanya ketika mendapat tugas atau apapun. Ketika ada hal yang nggak kita ngerti, jangan sungkan untuk tanya lah. Yang keempat adalah develop the right attitude, lalu mengambil sikap melihat dari beberapa sudut pandang ya. Jangan hanya melihat dari sudut pandang karyawan saja, tapi cobalah kita melihat dari sudut pandang manajemen. Yang kelima adalah keep your home life at home, jangan bawa masalah rumah tanggamu ke kantor, begitu pula sebaliknya. Yaps, itulah 5 poin penting tadi. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel ini dan share ke teman-teman kamu yang masih nganggur atau teman-teman kantor kamu yang kiranya membutuhkan. Terima kasih, sekian saja dari saya. Salam 5 poin penting.